Kalau ditanya, apa sih yang paling sulit dari bahasa Mandarin? Tulisan tetap bisa dipelajari dari atap unsurnya, urut-urutan goresannya, atau pianbang pusonya. Bisa dilihat di link di video saya sebelumnya ya. Pelafalannya juga ada caranya, meskipun bahasa Mandarin memang ada nada ya. Tapi kita bisa pelajari, nada 1 itu seperti apa, nada 2 seperti apa. Bisa dilihat di link saya yang video sebelumnya tentang Han Pinyin ya. Tentang Tuwinzi, ya ini memang lumayan sulit ya, karena ini sudah merupakan aksara yang bisa banyak versi cara bacanya. Bisa dilihat juga di video saya sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas hal yang paling tersulit dalam bahasa Mandarin itu apa. Halo semuanya, Tadjahou, Xin. Bertemu lagi di channel aku Xin. Di channel ini merupakan channel belajar bahasa Mandarin untuk pemula. Berisi cara mudah belajar bahasa Mandarin, baik menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Dan kali ini kita akan membahas sulitnya bahasa Mandarin itu di bagian yang mana. Dan sebelumnya saya katakan ini adalah disclaimer mode on ya. Ini karena bukan dari textbook ya. Merupakan pengalaman saya mengajar sejak 2012 di berbagai sekolah dan kampus di Kota Malang. Dan saya menemui hal ini yang paling menyulitkan bagi murid-murid saya. Sebenarnya ada 2 kesulitan terbesar dan kali ini saya akan bahas salah satunya. Bantu like video ini dan tonton sampai habis supaya informasi yang saya sampaikan bisa utuh, dan bantu channel ini berkembang dengan men-share video ini ke teman-teman. Oke? 中文10级听力考试现在开始。第一题，请听题。你这是什么意思？没什么意思，意思。你这就不够意思了。哎呀，小意思。嗨，你这人真有意思。哎，其实也没有别的意思啦。那我就不好意思了。是我不好意思。请问以上意思分别是什么意思？ Ujian listening bahasa Mandarin level 10. 现在开始 itu sekarang dimulai. 第一题 itu soal nomor 1, 请听题. Silakan mendengarkan soal. Ya, kalimat pertamanya seperti itu ya. Di dalam percakapan antara 2 orang ini memang banyak sekali kata isu ya. Dan terakhir soalnya adalah 请问以上意思分别是什么意思? Jadi perbedaan arti dari semua kata isu yang diucapkan di percakapan itu apa aja bedanya. Nah, jadi hal yang paling menyulitkan dalam kita belajar bahasa Mandarin ada fenomena 一词多义. 一词多义 yaitu satu kata tapi bisa punya banyak arti. Hal inilah yang sangat menyulitkan ya. Contohnya di kasus ini, banyak sekali tuh orang tuh menggunakan kata isu diulang-ulang dengan arti yang berbeda-beda. Nah, caranya gimana? Di sini sementara saya akan bagi jadi 4 tahap. Yang pertama yaitu buka kamus. Kalau kita bisa bahasa Inggris, mungkin bisa lihat kamus online ya, misalnya yang di Pleco ya, PLECO, itu kan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Tapi kadang ada keterbatasan bahasa Inggris sehingga kita malah jadi salah paham. Jadi lebih baik mungkin langsung ke bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia yang sudah ada penyuntingnya ya. Jadi kamus fisik kayak seperti ini. Jangan Google Translate ya. Karena bahasa Mandarin satu kata bisa banyak arti. Nah, kalau pakai Google Translate langsung memilih sendiri dia mau pakai arti yang mana. Dan biasanya jadinya kacau balau. Arti pertama, makna atau arti. Arti kedua, maksud pendapat. Arti ketiga, pernyataan isi hati dengan kado. Arti keempat, pertanda gelagat. Arti kelima, menarik. Jadi di sini kita buka kamus, kita bisa tahu bahwa isim punya 5 arti. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu kita sendiri yang pilih. Artinya itu mau pakai arti yang keberapa. Yang pertama kita bisa lihat dari jenis katanya ya. Misal dari kelima arti ini, arti 1 sampai 4 adalah kata benda. Arti 5 menarik itu adalah kata sifat. Kalau posisi di kalimat itu dia berupa kata benda ya jangan pakai kata arti yang kelima. Kalau di posisi kalimat itu sebagai kata sifat ya pakailah yang artinya yang kelima. Atau juga kita bisa lihat dari posisi atau kedudukan dalam kalimatnya. Entah dia sebagai subjek, predikat, atau objek. Kemudian langkah ketiga kita juga harus tahu konteks pembicaranya itu apa. Ini sangat penting ya. Dengan mengetahui konteks pembicaranya kita bisa lebih mudah memahami isi pembicaraannya. Memang dalam video ini memang sangat tricky ya. Memang buat lelucon ya.
Jadi konteks pembicaranya tidak diberitahu. Seharusnya kalau konteks pembicaranya diberitahu, kita bisa lebih mudah untuk memahami isi dari video ini. Konteks pembicaraan dalam video ini adalah dua orang, yang satu adalah orang yang ingin menyogok, yang kedua adalah seorang pejabat atau atasannya yang disogok. Kemudian langkah keempat, kalau kebetulan kita menemui sebuah frase, jangan dipecah-pecah menjadi arti yang malah tidak nyambung. Kita buka kamus lagi, frase yang itu seperti tadi buko ise sama puhao ise itu adalah sebuah frase, jangan dipecah-pecah jadi buko tidak cukup, ise itu arti tidak cukup arti, jadinya kan tidak nyambung. Jadinya buko ise jadi tidak bersahabat, puhao ise sungkan atau segan. Dan terakhir kita poles bahasa Indonesia supaya luas dan lebih enak didengar. Dan sekarang kita lihat per kalimat ya. Dalam video ini isunya itu arti yang mana? 你这是什么意思？你这是什么意思? Kalimat pertama adalah 你这是什么意思? Ni kamu, ce ini, shi adalah, shen apa, isu. Nah, ini ada kata isu. Tadi kan ada 5 arti ya, isunya. Ini isu yang mana? Nah, di sini ada shenma isu, berarti kan pasti kata benda ya. Shenma itu kan apa? Kata benda, berarti kan tidak mungkin yang kelima, pasti 1-4. Kita lihat yang arti 1 yaitu makna arti. Kalau kita artikan, kamu ini artinya apa? Ya, masih kurang cocok ya. Tapi kalau kita pakai arti kedua, maksud atau pendapat. Kamu ini maksudnya apa? Cocok ya. Ni zhe shi shenme isu? Maksudmu apa? Kemudian kalimat kedua, 没什么意思，意思意思。没什么意思，意思意思。Jadi yang depan 没什么意思。Gak ada maksud apa-apa. Me itu tidak, 什么 apa, 意思 lagi. 没什么意思. Tidak ada maksud apa-apa. Pakai arti yang kedua lagi. Tapi yang di belakangnya isu. Yang satu dan kedua pasti nggak cocok ya. Yang ketiga adalah pernyataan isi hati dengan katu. Jadi pembicara kedua ini kan ingin menyogok yang pembicara yang pertama. Nah itu dia memberikan sebuah kado bingkisan ya. Jadi dia ngomong isu. Nggak ada maksud apa-apa, hanya ingin memberikan sesuatu. Hanya memberikan bingkisan. Kemudian lanjut ya. 这就不够意思了。 Ni cerci buko isu, jadi artinya kamu ini orangnya tidak bersahabat. Kalau ada frase khusus, kita tidak bisa mengartikan satu persatu ya. Isunya diartikan sendiri, buko tidak cukupnya diartikan sendiri. Nanti tidak nyambung. Kita harus langsung pakai frase itu sebagai arti yang satu kesatuan. Buko isu yaitu artinya tidak bersahabat. Oke, kalimat berikutnya. 小意思，小意思。 Xiao isu itu adalah arti yang ketiga, yaitu pernyataan isi hati dengan isi kado. Maksudnya, cuma bingkisan kecil kok, 你这人真有意思。 Ni zhe ren zhen you isu. Nah, di sini adalah arti yang kelima. Kamu ini orangnya antik ya, atau menarik ya. 哎，其实也没有别的意思啦。其实也没有别的意思. 其实 itu sebenarnya ye juga beda yang lain isu. Nah, di sini ketemu isu lagi. Di sini artinya maksud ya. Jadi sebenarnya juga nggak ada maksud lain. Maksudnya ingin kasih barang bingkisan aja. Basa-basi yang ini ngomongnya. 我就不好意思了。 Nah, 我就不好意思了. Ini karena ini 不好意思 itu adalah sebuah frase yang satu kesatuan. Kita harus cari di kamus yang satu kesatuan utuh itu 不好意思. 不好意思 itu artinya sungkan atau segan. Nah, 我就不好意思了. Nah, itu kalau begitu, saya 就不好意思了. Jadi sungkan. Kalau begitu saya jadi sungkan nih. Nah, yang terakhirnya, yang ceweknya. 是我不好意思。是我不好意思. Justru saya yang sungkan, justru saya yang segan ya. 是我, 是 itu adalah 我 itu saya. 不好意思 itu ya sungkan tadi atau segan. Justru saya yang sungkan. Maksudnya sungkan itu berarti si atasannya sudah mau menerima sokaan itu dan dia mungkin mau membantu ya apa nanti yang diminta oleh si yang cewek itu. Nah kemudian si ceweknya bilang, saya yang sungkan. Jadi maksud dia kasih bingkisan tetapi dia nanti minta bantuan dan makanya dia jadikan yang sungkan kan ya. Oke, sekarang kita simpulkan arti tiap kalimat itu apa dengan bahasa Indonesia yang lebih luas ya. 中文10级听力考试现在开始。第一题，请听题。你这是什么意思？ Maksudmu apa? 没什么意思，意思意思。 Nggak ada maksud apa-apa, cuma kasih bingkisan aja. 这就不够意思了。 Kamu ini nggak bersahabat ya. 哎呀，小意思，小意思。 Cuma bingkisan kecil kok. 你这人真有意思。 Kamu ini orangnya sungguh menarik ya. 其实也没有别的意思啦。 Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa kok. 那我就不好意思了。 Kalau begitu saya jadi sungkan nih. 是我不好意思。 Justru saya yang sungkan. Nah, seperti itu
Oke, sekian tentang pembahasan sulitnya bahasa Mandarin, yaitu yi zi duo yi. Satu kata bahasa Mandarin itu bisa mempunyai banyak arti. Semoga bisa membantu, dan nantikan topik-topik lainnya dalam video selanjutnya. 谢谢大家，各位同学再见。